Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Amang. Kita akan mulai ibadah. Pagi, Amang. Ya, apa kabarnya? Pagi, Amang. Luar biasa. Luar biasa. Yes. Oke. Ya, sekarang kita akan ibadah. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 18 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita bernyanyi. Tempat ibadah umatnya setiap hari Minggu. Aku rindu bertemu dengan Tuhan Allahku. Aku datang ya Tuhanku, lihat aku hambamu, dalam rumah-Mu Tuhanku, kami terima berkat-Mu, rindu lagi hatiku, jadi rumah berdirimu. Kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan namanya anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Ya Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku ND Sekolah Minggu nomor 74 ayat yang kedua. Tuhan Yesus Raja kita, penguasa semesta, dalam nama
Ya, hukum Taurat pada saat ini terambil dari hukum Taurat yang ketiga dan yang keempat. Hukum Taurat yang ketiga dan hukum Taurat yang keempat. Hukum Taurat yang ketiga, Kak Mika, silakan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum Taurat yang keempat, Kak Pita. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita mengucapkan doa secara bersama-sama. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali memuji nama Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 699 ayat 1 tambah ayat 4. Sempurna kasih-Mu. Sempurna kasih-Mu, Tuhan, mengubah hidupku yang dulu buta tersesat oleh hukum. Janji pegang erat selama hidupku. Melawan iblis penyesat, Tuhan andalanku. Marilah kita berdoa dan bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kembali kita naikkan pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 163 ayat 1 Marul Kolok Tondiki.
suci, anu sude bege mai, selas rohaku mandoki, samani kini, tunjuk panggil Yesus Tuhanku, mungkin nama berbalas niruhaan, samani kini, tunjuk panggil Yesus Tuhanku. Epistel kita pada saat ini tertulis dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Mari kita buka sama-sama Alkitabnya. 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Amang membaca bagi kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita naikkan pujian kembali kepada Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 565, Hatiku Gemar Memuji. Hatiku gemar memuji karena kasih rahmat-Mu, bagai bunga pagi hari, mekar karena berkat-Mu. Kuasa dosa ratap tangis, sirna karena kasih-Mu. Sukacita yang abadi beri padaku Tuhanku. Ya, adik-adik yang terkasih, kita akan mengaku iman, yaitu pengakuan iman rasuli. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, sama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang terkasih, pada saat ini kita mendengarkan warta sekolah minggu. Yang pertama, saat ini kita ibadah melalui Zoom, tapi nanti akan ditayangkan juga ulang di YouTube HKBP Jati Asih TV. Itu yang pertama. Yang kedua,
Karena kondisi pandemi COVID-19 masih kita alami saat ini, kami dari pendeta dan juga Parhalado, seksi sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu menghimbau kepada adik-adik kami, anak sekolah minggu, untuk jaga kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jauhi kerumunan, ya. Terlebih jangan dulu keluar rumah, ya, karena kondisi saat ini sedang tidak baik. Nah, yang ketiga, di tengah-tengah kondisi saat ini pandemi COVID-19, kita masih ibadah secara online, ya, belum bisa ke gereja. Oleh karena itu, harap maklum adik-adik yang terkasih, dan setiap ibadah nanti apapun bentuknya, baik itu melalui Zoom atau melalui YouTube, kami harapkan adik-adik sekalian itu mengikuti dengan sukacita dan damai sejahtera. Mungkin itu saja warta yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Sekarang, mari adik-adik yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Namun terlebih dahulu, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 549, ayat yang pertama, Holanda danak namet met au. Ya, adik-adik yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, yaitu dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Coba kita buka, ya. Ya, Kak Helen itu raise hand. Kenapa, Kak? Oh, enggak. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang tahu di mana 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7? Pasti semua sudah tahu, ya, karena Amang yakin semua membaca firman Tuhan. Ya, kita buka 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7.
Ya, Amang akan membacakan bagi kita sekalian. Sudah semua dapat? Sudah semua dapat? 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Siapa yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Sudah semua Saya ya? sudah dapat, Amang. Oke, terima kasih Kak Mika. Terima kasih semuanya. Amang akan bacakan bagi kita, ya. Demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri, sama seperti Dia adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kami tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kami. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di samping Amang ini ada gambar. Semua bisa lihat? Bisa ya? Ya, ada 4 gambar. Coba Amang geser dikit biar kelihatan. Ya. Sudah ya? Sudah bisa ya? Oke. Amang tunjuk. Ini ada 1, ya. Ini ada 2. Kemudian ini ada 3. Kemudian ini ada 4 gambar. Nah, Amang mau tanya nih, ini gambar yang pertama ini gambar apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Coba, Tuhan Kak Yesus Ilona. dengan anak-anak. Ntar dulu, saya sebut satu-satu. Pertama, coba Kak Ilona. Coba, ya. Kak Ilona, ini apa Kak? Gambar apa ini? Yang paling atas? Malu Amang. Malu. Iya Amang. Nggak apa-apa. Oke, Amang coba Nicholas Sitindaun. Ini gambar apa yang pertama, Bang? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sama siapa? Dengan murid-muridnya. Oh, dengan murid-muridnya ya. Tapi masih kecil-kecil ya, Bang ya. Iya, iya. Coba Amang lagi tanya. Kak Agnes. Oh, ini Kak Aris Litonga. Guru sekolah minggu ya, Kak. Apa kabar, Kak? Ya, coba Amang tanya Andreas Stefanus, ada Bang? Oke, siapa lagi yang mau menjawab? Ya, Kak Celo sama Kak Cia. Sama anak-anak. Anak-anak. Oke, iya. Nah, oke, sudah semuanya. Oke. Nah, Amang mau kasih tahu gambar pertama itu ya adalah Tuhan Yesus sedang menyambut dan menerima anak-anak
yang datang kepadanya. Tuhan Yesus menyambut dengan senyuman yang penuh dengan kasih. Itu. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini ingin menerima, menyambut kita yang adalah manusia. Jadi dia itu mengumpulkan semua anak-anak manusia untuk bersama dengan dia dan datang kepadanya. Itu gambar yang pertama. Nah, gambar yang kedua, setelah semuanya datang, setelah semuanya itu disambut oleh Tuhan Yesus, sekarang mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, mereka berjalan dengan Tuhan Yesus, mereka bernyanyi bersama dengan Tuhan Yesus, dan mereka diam bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, itu gambar yang kedua. Nah, gambar yang ketiga, yang ini ya. Nah, yang ketiga, nah setiap yang datang kepada Tuhan Yesus dan dijadikan anak-anak ya, anak-anak Tuhan, maka semua itu hidup di dalam firman-Nya. Jadi Tuhan Yesus itu mengajar ya anak-anak Allah bagaimana itu firman Tuhan, bagaimana itu hidup di dalam firman Tuhan, bagaimana hidup itu seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu setiap ya anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang hidup ya sebagai anak Tuhan, anak Allah dan diam dengan Tuhan Yesus, dia tidak lagi berbuat dosa. Nah, itu yang menjadi khotbah pada saat ini yang disampaikan oleh Rasul Yohanes, ya. Nah, firman Tuhan bagi kita pada saat ini karena begitu besar kasih Allah, ya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, menyambut kita, kemudian menjadikan kita anak-anak Allah, dan setelah kita menjadi anak-anak Allah, kita hidup bersama dengan Dia. Hidup di dalam firman-Nya. Oleh karena itu, dikatakan di ayat yang ke-6, ya. Dikatakan ayat yang ke-6, siapa yang mau baca? Amang mau minta coba Emily Petra. Ada sini Emily Petra? Ya, coba baca Kak ayat ke-6. Ayat ke-6. Silakan Kak. 1 Yohanes berapa tadi? 1 Yohanes pasal ketiga ayat yang ke-6. Coba baca Bang. Kita sama-sama membuka ya, tapi Abang yang baca. Silakan Bang. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Oke. Nah, sudah jelas ya. Jadi setiap anak-anak Allah dan bersama-sama dengan Dia ya tidak berbuat dosa lagi. Jadi kita yang adalah anak-anak Allah itu diminta untuk tidak berbuat dosa, ya. Siapa di sini Amang mau tanya ya? Amang mau tanya dulu bagi semua anak-anak sekolah minggu yang hadir pada saat ini ya, yang merasa bahwa dirinya itu adalah anak-anak Allah. Tunjuk tangan. Semua ya, nunjuk tangan ya. Iya, semua tunjuk tangan. Nah, jadi ketika kita merasakan dan memahami bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka ya ada yang harus kita lakukan. Seperti yang disebut tadi di ayat yang ke-6, ya, ayat ke-6, yaitu jangan berbuat dosa.
Jadi tadi semuanya sudah menunjuk tangan, mengangkat tangan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oleh karena itu kita tidak boleh melakukan dosa, menjauhi dosa. Pokoknya anti dosa. Jadi tidak boleh melanggar perintah orang tua, tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri. Terlebih tadi di hukum Taurat yang ketiga tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, atau juga tidak boleh kita itu tidak rajin bergereja, harus rajin bergereja walaupun masih melalui YouTube atau ibadah online. Itu cara atau contoh atau perilaku dari orang-orang yang adalah anak-anak Allah. Nah, selain tidak berbuat dosa, ya, anak-anak Allah juga, kalau kita baca ayat yang ke-7 dikatakan jelas, ya, Amang bacakan bagi kita semua. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Jadi Amang menyampaikan, ya, menasehati melalui firman Tuhan pada saat ini mengatakan kita itu jangan tersesat, tapi kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Kita harus belajar, ya, harus belajar seperti anak-anak ini melalui firman Tuhan, baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, agar kita hidup di dalam kebenaran, agar kita itu tidak jatuh dalam pengaruh-pengaruh yang tidak benar atau tidak baik. Nah, itulah yang menjadi, ya, yang menjadi khotbah kita pada saat ini, bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa kita itu bersama-sama dengan Allah, bahwa kita itu hidup di dalam Allah, bahwa kita itu hidup melakukan firman Tuhan dan jauh dari segala dosa. Ya, ada yang mau bertanya? Atau ada tadi ini Kak Cecilia minta didoakan lagi sakit sama batuk pilek. Ada yang mau didoakan buat adik-adik yang terkasih? Boleh di chatting biar Amang doakan sebelum kita menutup khotbah kita pada saat ini. Oke, Amang rangkum aja semuanya ya. Amin. Mari kita berdoa. Dilipat tangannya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami Tuhan dapat beribadah pada saat ini, mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu Tuhan walaupun melalui ibadah online. Tapi kami percaya Engkau tidak terbatas, Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terimalah segala pujian dan persembahan kami ya Tuhan melalui lagu-lagu yang kami nyanyikan. Demikian juga firman Tuhan yang kami telah dengar, yang mengajarkan kami bahwa kami Tuhan adalah anak-anak-Mu. Kami harus diam bersama Tuhan, hidup di dalam Tuhan, melakukan firman Tuhan dan menjauhkan segala dosa serta segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ajari kami ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa memohon agar Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Kami anak-anak-Mu Tuhan di tengah-tengah studi kami. Tuhan memberikan kepintaran kepada kami, memberikan hikmat kepada kami, memberkati juga orang tua kami di dalam setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, berikan kesehatan ya Tuhan, jauhkan dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, dan segala yang tidak baik. Pada saat ini kami juga berdoa agar Tuhan memberikan kesembuhan kepada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit atau yang dalam keadaan pemulihan, yang berada di rumah sakit, yang
berada di rumah masing-masing, terlebih yang terkena COVID, Tuhan pulihkan, Tuhan tanggalkan sakit penyakit dari tubuh mereka, agar mereka dapat kembali beraktivitas dalam sukacita dan damai sejahtera. Dan saat ini kami juga membawa secara khusus adik kami Cecilia yang saat ini sedang kurang enak badan, sakit, batuk pilek ya Tuhan. Tuhan berkatilah adik kami Cecilia agar dia bisa sehat. Tuhan tanggalkan sakit, batuk pileknya dari tubuhnya, agar ia dapat beraktivitas dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan saja. Tuhan berkati juga guru-guru sekolah minggu kami, berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan, agar kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka dan mereka penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Lindungi kami ya Tuhan, dan ampuni dosa serta kesalahan kami. Inilah doa permohonan yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita bernyanyi kembali ya, sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi. Cara membuka dulu, share screen. Ya, kita bernyanyi Yesus itulah satu-satunya, ya. Kita sambil mengumpulkan persembahan. Kita sambil mengumpulkan Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ya, adik-adik yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Amang. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Amang. Sehat-sehat semuanya ya. Siapa yang ulang tahun seminggu ini? Hari Minggu, Amang. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu semuanya adik-adik. Sehat ya. Terima kasih. Selamat hari Minggu juga. Selamat hari Minggu, Kakak. Hari Minggu. Hai. Ayo Bang. Oke, Amang close ya. Dadah. Ya, Amang. Dadah. Dadah. Dadah, Amang. Dadah.